وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-A'rab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keduniaan sehari-hari, juga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, kewajiban yaitu salat subuh. Alhamdulillah, kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki baik. Allah menghendaki kita dijadikan orang yang bisa menjalankan kewajiban pada hari ini, terutama yaitu menjalankan sholat subuh. Nikmat, syukur, ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in. Kemudian juga umatnya yang mengikuti petunjuk mereka hingga hari kiamat, yang insya Allah juga semoga termasuk kepada kita juga selaku umatnya yang setia menjalankan syariatnya, menjalankan ajarannya, ya, termasuk juga pada hari ini alhamdulillah, ya, kita setia menjalankan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan kewajiban juga. Selain dari situ juga berkumpul bersama, saling menguatkan keimanan kita, juga saling mendalamin ilmu-ilmu agama kita yang begitu luas. Alhamdulillah. Kemudian juga mungkin juga saya terima kasih ya kepada jemaah terutama warga RW 27 ini, terutama jemaah salat salat jemaah Masjid Al-A'rab ini, Masya Allah, semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga kepada pengurus ya, yang selalu berpikir untuk untuk mengadakan kegiatan keislaman. Ini sebenarnya luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa berpikir, bisa meluangkan waktu dalam kebaikan yang insya Allah ini tidak sia-sia di sisi Allah. Walaupun mungkin dari sisi materi keduniaan kita tidak langsung dapat, ya, tapi pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, yang menjadi keyakinan kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itu yang selalu selalu diingat agar menjadi motivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan, agar selalu kita itu ingat bahwa tujuan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, ya. Makanya kajian-kajian seperti perkumpulan itu berkaitan dengan ibadah, Kita juga di dalam sholat berdoa kepada Allah, selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu setiap sholat. Kalau sholat 4 rakaat berarti 4 kali membaca. Karena kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah sholatnya. Jadi harus selalu Fatihah. Tunjukkan ke jalan yang lurus, ya.
Jadi seperti apa namanya, perkumpulan seperti ini kita belajar lebih mendalami ajaran agama kita yang begitu istimewa, begitu luar biasa, ya. Umat Islam, ya, yang paling istimewa bagi umat Islam itu adalah mereka itu memiliki Al-Quran. Ini kebanggaan yang luar biasa, umat Islam ini memiliki Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Dan kita yang masih menjalani hidup di dunia ini punya petunjuk. Ini luar biasa. Di mana orang di seberang sana mungkin tidak memiliki Al-Quran buat petunjuk hidupnya. Yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang berbeda dengan kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Al-Quran itu yaitu kalamullah, firman Allah. Al-munazzalu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi. Ini firman Allah. Kalau dikatakan firman Allah, maka bukanlah Al-Quran ini adalah karangan manusia, bukanlah karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Walaupun memang kadang-kadang ada orang-orang musuh Islam mengatakan ini kitab Muhammad. Ini bukan. Ini merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kebanggaan umat Islam. Hal yang paling istimewa dari umat Islam termasuk kita punya Al-Quran, ya. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi, gitu. Jadi Al-Quran itu bukan seperti bagaimana kitab-kitab biasa, tapi kalau dibaca itu menjadi ibadah. Tidak ada kitab-kitab buku-buku yang lain ketika dibaca itu menjadi ibadah, membacanya. Kalau Al-Quran, satu huruf pun mendapat 10 kebaikan. Satu huruf membaca dalam Al-Quran. Seperti umpama tadi barusan kita bersama-sama membaca uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Sudah berapa huruf? Itu Al-Quran. Al-munazzal al-muta'abbatu bitilawat, firman Allah yang ketika dibaca yaitu mendapat pahala. Berbeda dengan firman-firman Allah di kitab-kitab lain. Ya. Ini Al-Quran. Atau berbeda dengan firman Allah seperti dalam hadis qudsi. Karena firman Allah itu ada yang berbentuk, kalau dalam agama Islam ada berbentuk itu Al-Quran, ada yang berbentuk yaitu berbentuk hadis. Maksudnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah itu berkata, Allah berfirman, kata Rasulullah. Itu hadis qudsi. Dan firman itu bukan Al-Quran. Beda dengan Al-Quran. Itu. Seperti umpama dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, inni haramtu alaikumul zulmah. Sesungguhnya kami mengharamkan kepada kalian berbuat kezaliman. Itu dalam hadis qudsi. Berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu muharraman alaikum. Dan saya jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Itu Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ini, Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah, ya, wahyu. Jadi bukan, kalau dikatakan wahyu itu Al-Quran itu bukan mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Ini sudah banyak tuduhan-tuduhan, terutama orang-orang orientalis, ya, orang-orang barat, atau bukan bahkan tokoh-tokoh agama non muslim
ini menuduh Al-Quran ini diambil dari kitab-kitab yang sebelumnya, karena memang ada kesamaan, ada kemiripan, bukan kesamaan, kemiripan dalam materi yang ada di dalamnya, seperti mengenai kisah-kisah para nabi. Ada sebagian yang ada disebutkan di sebelumnya dan di dalam Al-Quran juga disebutkan. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari kitab itu? Tidak. Itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau sekarang itu banyak umpama kita sering mendengar di di media, di internet, mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya, itu melenceng dari akidah kita. Jangan kita percaya itu Al-Quran itu murni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ada yang kemiripan kisah di dalamnya, ya, kemiripan kisah. Jadi seluruh di dalam Al-Quran, seluruhnya itu merupakan wahyu, baik di dalamnya berisi akidah. Dan Al-Quran itu mengandung isinya mengenai akidah, ataupun mengenai syariat, ataupun mengenai hukum. Di dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum, seperti umpama hukum menjalankan ibadah puasa diwajibkan, kemudian hukum memakan bangkai diharamkan, itu hukum ada. Ataupun di dalam Al-Quran mengenai kisah-kisah. Jadi kisah di dalam Al-Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila dikatakan wahyu, jadi ini bukan merupakan fiksi, bukan merupakan hayalan. Kita sebelum-sebelumnya mungkin pernah mendengar bahwa kitab suci itu merupakan fiksi, hayalan. Itu bagi kita, siapapun yang mengatakan kalau kita itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu dikatakan fiksi. Karena mungkin di dalam Al-Quran itu ada isi-isi di dalam Al-Quran yang bercerita tentang umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu, nabi-nabi terdahulu, yang apabila itu orang biasa tidak mungkin mengetahui. Dengan adanya seperti itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menceritakan itu karena sudah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus digarisbawahi, ya, bahwa seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan wahyu yang wajib kita imanin. Jadi konsekuensi dari kita iman kepada kitab Allah, dalam rukun iman disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kemudian juga ada iman kepada kitab Allah. Konsekuensinya iman kepada Al-Quran, yaitu iman segala isi di dalam Al-Quran wajib kita imanin, wajib kita percaya. Jadi tidak ada sedikit pun ada penentangan di dalam hati. Jadi kita hati, kemudian juga pikiran, hawa nafsu ditundukkan kepada isi di dalam Al-Quran. Janganlah kita mengikuti hawa nafsu atau kajian-kajian orang-orang filosof, orang ahli filsafat yang mengandalkan akalnya. Inilah ujiannya bagi umat Islam. Ujiannya bagi umat Islam ketika menyikapi cerita di dalam Al-Quran itu jangan sampai mengikuti pendapat-pendapat yang memang bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana? Karena Al-Quran itu memang benar, ya. Di dalam Al-Quran umpama ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitab
huwal haq. Ini jelas banget, banyak sekali di dalam Al-Quran ini yang menyatakan hal semacam ini. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, kitab minal kitab, berupa kitab, huwal haq, itulah kebenaran. Jadi kitab itu dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa kebenaran benar. Banyak sekali. Ada ayat lain, ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum, wahai manusia, sungguh datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kalau dikatakan kebenaran, maka itu segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sedikit pun ada kesalahan dan harus diyakinin oleh umat Islam. Jadi kalau kita meyakinin, sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak ada keraguan di dalam hati ini, sungguh luar biasa. Ya, tidak ada sedikit keraguan. Ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bisa tenang, bisa mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Segalanya itu benar, segala isinya. Walaupun memang kadang-kadang di dalam kisah itu kadang-kadang tidak masuk akal dalam kehidupan kebiasaan kita, kehidupan sehari-hari. Umpama contohnya seperti apa? Ketika Nabi Musa dikejar musuh, ya, ketika Nabi Musa dikejar musuh, langsung di depannya itu ada ada lautan, ya, laut. Sedangkan di belakangnya udah musuh, udah mau kena gitu. Tapi Allah menceritakan, mewahyukan kepada Nabi Musa agar tongkatnya itu dilemparkan ke laut. Maka laut menjadi belah. Luar biasa, di luar akal pikiran manusia. Itu seakan-akan fiksi, kata orang. Kalau orang yang tidak percaya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tongkat yang dibawa Nabi Musa adalah dilemparkan, langsung laut itu membelah. Sehingga Nabi Musa dan orang yang beriman itu bisa melewati laut itu dan selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang akan membunuhnya. Itu. Coba kalau kita tadabburin Al-Quran ini, banyak orang yang tidak percaya. Ini walaupun demikian, bagi kita umat Islam itu apapun, apabila Allah berkehendak, maka sangat bisa apapun. Karena dalam kehidupan ini yang mengatur kehidupan adalah Allah. Itu dalam akidah kita. Yang mengatur kehidupan di dunia itu semuanya Allah. Apapun apabila Dia berkehendak, umpama bagi kita Allah berkehendak untuk menyembuhkan penyakit kita, bisa. Walaupun memang sudah mustahil seakan-akan dalam ukuran manusia, tapi begitu tawakalnya kepada Allah, semuanya tawakal, keyakinan yang sangat mendalam, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, Dialah yang akan menyembuhkan aku. Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Itu yang yang diyakini. Maka tidak mustahil akan sembuh juga, asalkan setinggi apa, sedalam apa keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya dalam hadis juga, ana inda husni dhanni abdi bi. Saya itu kata Allah ini, saya itu bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Jadi bagaimana kita menyangka kepada Allah, bagaimana kita punya keyakinan kepada Allah. Allah yakin kita bahwa Allah itu akan menyembuhkan kita, memberikan kita keselamatan. Yakin, saya yakinnya. Karena memang tidak ada yang memberikan
manfaat di dalam dunia ini kecuali manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali mudarat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan. Jadi seperti apapun kita benar-benar menundukkan pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama ketika ingat kepada kisah juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Hiro, di dalam gua Sur, ketika bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar itu di dalam gua, sedangkan orang-orang di sampingnya, di sekeliling gua itu sudah mengejar-ngejarnya. Tapi karena beliau itu benar-benar yakin atas pertolongan Allah, ia berkata kepada Abu Bakar Siddiq ketika dalam gua itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi jangan kamu susah, jangan kamu galau, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Itu. Jadi beliau itu benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Selamat. Itu juga menjadi contoh bagi kita, bahwa kita itu di dalam hidup kita itu bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan itu bentuk dari ajaran agama kita. Bentuk. Ya. Juga mengapa juga mungkin Nabi Musa memang sudah pilihan dari Allah, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Memang Nabi Musa itu yang diandalkan itu Allah. Allah. Ketika sudah tidak ada jalan seakan-akan dalam pikiran manusia, tapi dia meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuatnya, akhirnya datang wahyu dari Allah. Lemparkan tongkatmu. Itu. Lemparkan tongkatmu. Hal yang mustahil terjadi. Jadilah itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi segalanya apa yang ada tertera di dalam Al-Quran ini harus diyakinin. Harus diyakinin. Kalau kita mendengar dan melihat hal-hal yang aneh di dalam internet, informasi-informasi aneh, ya, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati seperti ini. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah merupakan wahyu yang hak. Banyak di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu hak. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab ini, kitab Al-Quran ini la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya ini disebutkan. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Kekayaan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam sampai hari kiamat. Sekarang bagian kita yang menjalani hidup di dunia ini luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya. Yang dulu-dulunya itu tidak kandungannya itu tidak tersingkap, belum terungkap. Di abad modern ini banyak isi-isi Al-Qur'an itu yang terungkap. Terutama mengenai ilmu-ilmu alam, berkaitan dengan alam, berkaitan dengan bumi, berkaitan dengan matahari, itu, ya, berkaitan dengan matahari itu ternyata baru terungkap di abad modern. Dulu para sahabat itu ketika ada Al-Quran, jadi mereka cuma menerima aja, tidak terpikirkan untuk menentang atau apa. Mereka menerima dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mengenai alam-alam seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan antariksa, itu ternyata di dalam Al-Quran sudah ada sejak dulu. Kemudian juga berkaitan dengan ilmu kedokteran, ada seorang itu mahasiswa di salah satu universitas Eropa.
itu terinspirasi, membuat penelitian terinspirasi dari ayat Al-Quran. Gitu. Apa yang diteliti oleh dia? Ada ayat dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu nantinya ketika masuk neraka, kalau sudah dibakar itunya di dalam neraka, kulitnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah kulitnya sudah hancur masak, ya, maka Allah gantikan dengan juludan ghairaha, kulit lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, agar mereka itu merasakan pedihnya siksaan Allah. Jadi begitu orang ahli neraka. Nah, 1 jam udah hangus, diganti dengan ini lagi. Jadi ada seorang mahasiswa terinspirasi dengan di situ, bahwa kalau membuat penelitian yang intinya kalau sudah daging sudah masak itu sudah tidak terasa sakitnya. Jadi umpama dalam ilmu kedokteran itu, mungkin dalam ilmu kedokteran atau apa nggak tahu, Allah alam. Cuman kalau kulit katanya itu kalau masih dalam batasan tertentu itu merasa sakit, tapi kalau sudah dalam itu tidak merasa sakit. Itu terinspirasi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu memberi inspirasi bagi kehidupan umat manusia. Gitu. Mungkin kita masih agak lalai mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran ini, mungkin kita masih bacaannya saja masih kurang ya bacaannya. Padahal kajian-kajian itu perlu lebih diaktifkan, lebih didalamin mengenai kajian makna Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran. Gitu. Hingga umat manusia, karena memang kekayaan yang paling kuat dalam umat Islam ini Al-Quran. Ini juga memang diakui oleh orang-orang sana. Al-Quran itu senjata terkuat umat Islam, kekuatan, sumber kekuatan. Gitu. Umat Islam juga melaksanakan jihad fisabilillah. Itu karena juga kekuatannya juga dari Al-Quran. Benar-benar meyakini Al-Quran. Gitu. Kalau kita lihat orang Palestina yang berjihad begitu berat, ya, bagaimana mereka berjihad, bagaimana mereka tidak mendapatkan makanan, kemudian terus kalau kemarin kan dibombardir oleh penjajah, tapi mereka begitu gigih. Kita bayangkan kalau pas kita yang seperti itu, apakah kita itu bisa segigih mereka? Coba. Kalau kita mungkin tidak, berarti kita itu iman kita itu sangat lemah berarti. Kalau memang kita membandingkan, ya Allah, mungkin kita tidak kuat untuk berbuat seperti mereka. Kalau kita bandingkan, gitu. Kalau kita bandingkan, mungkin kita tidak kuat, berarti menunjukkan bahwa iman kita itu masih kurang kuat, gitu. Jadi seandainya kita dalam situasi perang pun, kita harus benar-benar kuat dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh kita harus kuat, jihad fisabilillah. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran Al-Qur'an berisi kebenaran. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Karena itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran sendiri, Allah yang akan menjaganya. Gitu. Jadi apa kalau sudah dikatakan di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menerimanya, meyakininya. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hal yang bertentangan itu yang tidak diambil, tetap memilih Al-Quran. Kadang-kadang di sebuah masyarakat ada tradisi, ada kelakuan masyarakat yang berbeda dengan isi Al-Quran. Justru masih banyak masyarakat yang memilihnya tradisi, Pak. Itu sebenarnya ironi ya bagi umat Islam. Yang aturannya apabila tradisi apapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran, bukan tradisinya yang diambil,
Tapi tradisinya harus diperbaiki. Kita tetap mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran, karena keselamatan hidup ini, kita itu kan tidak hanya mau hidup di dunia. Hidup itu pasti ada kehidupan lain, ya. Untuk jaminan kehidupan yang lain itu adalah petunjuknya adalah Al-Quran. Petunjuknya itu Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran itu berkaitan dengan isi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran juga, itu semuanya bukan merupakan fiksi, bukan hayalan, tapi merupakan hakikat yang nyata, ya, nyata adanya. Nabi Muhammad dari mana tahu? Itu Nabi Muhammad mengetahui, yaitu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu adalah seorang ummi, ya, ummi. Apa ummi itu? Buta huruf. Iya. Jadi buta huruf Nabi Muhammad. Maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti bodoh. Ya. Bahkan keummian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keistimewaan baginya. Karena pengetahuannya Nabi Muhammad itu langsung didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaannya. Beliau itu buta huruf, tapi kebuta hurufan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hal yang merendahkan diri Nabi Muhammad, tidak. Justru merupakan keistimewaan beliau. Karena dengan demikian pengetahuan-pengetahuan yang didapat beliau yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya ketika ilmu itu didapat langsung siraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi intinya kisah juga pun itu semuanya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan fiksi, bukan hayalan. Apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah? Nah, ini banyak manfaatnya. Ya, kisah di dalam Al-Quran ada kisah umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Ada kisah para nabi dengan kaumnya. Ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, ya. Karena kisah di dalam Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran itu kitab sejarah, bukan. Ini bukan kitab sejarah. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan untuk untuk semata-mata, bukan untuk menjadi catatan sejarah, tidak. Catatan sejarah bahwa di peristiwa tertentu terjadi pada tahun ini tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu hanya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin. Menjadi pelajaran bagaimana kisah orang-orang yang bersabar. Akhirnya nanti pada ujungnya itu menjadi orang yang sukses, orang yang bersedih di awal hidupnya, mengalami banyak percobaan, tapi pada akhirnya menjadi orang yang sukses. Seperti kisah Nabi Yusuf. Pernah ya dengar kisah Nabi Yusuf? Betapa dari awal hidupnya itu pedih yang dialami. Sampai oleh saudaranya itu sampai tidak dicintai oleh saudaranya, bahkan dibenci oleh saudara sendiri sampai dibuang ke sumur.
Betapa sedihnya kalau kita dibuang ke sumur. Mau kemana? Dan sumbernya bukan seperti sumur-sumur di sini lah mungkin ya. Itu kan di padang pasir, jauh dari keramaian, jauh dari rumah apa. Tapi karena atas perlindungan dari Allah, ada aja jalan gitu. Itu apakah fiksi? Nyata. Nyata. Bahkan banyak juga penelitian sekarang meneliti, banyak sudah ditemukan kebenaran apa yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai sejarah Nabi. Ada umpama sejarah kaum Samud, kaum Ad. Itu banyak orang-orang Barat yang meneliti, ternyata memang benar ada tempatnya di mana, ya perkiraan di situ gitu. Dengan itunya betapa penderitaan Nabi Yusuf, akhirnya kehidupannya dihadapin dengan penuh kesabaran. Maka jadilah Nabi Yusuf itu orang yang punya jabatan dan orang yang tokoh yang terkenal. Apa yang kalau saya yang ingat itu kisah Nabi Yusuf itu yang terkesan sekali di dalam ayat Al-Quran. Apa katanya ketika saudara-saudaranya datang kepada dia, ya saudara-saudaranya kan sudah beberapa tahun lamanya itu datang untuk mengambil mencari makanan ya, semacam tepung apa gitu, datang ternyata yang jadi itunya kan Nabi Yusuf, pengurusnya yang mengatur itu makanan dari seorang raja itu. Kata Yusuf, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, apa kalian itu masih ingat tahu apa yang kejelekan kalian yang pernah dilakukan kepada Yusuf? Kemudian saudara-saudaranya itu berkata, oh kamu Yusuf. Katanya Nabi Yusuf, qala ana Yusuf, saya ini Yusuf. Dan ini adalah saudaraku, saudara saya seibu yang Bunyamin itu. Kemudian kamu sekarang sudah punya kedudukan itu kan, kata mereka. Apa yang kata Nabi Yusuf? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bersabar, sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Nah ini, bertakwa dan bersabar. Bertakwa berarti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, bertakwa, dan juga bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi bertakwa, bersabar termasuk perbuatan baik yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi contoh bagi kita, bagi seorang mukmin, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, dari kisah ini yaitu bertakwa dan bersabar. Banyak kisah-kisah kesabaran. Karena kisah di dalam Al-Quran itu yaitu untuk diambil pelajaran, diikutin. Itu. Allah meletakkan kisah di dalam Al-Quran juga di situ itu agar menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Karena begitu di dalam Al-Quran itu sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, itu orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Allah akan selamat, akan sukses, akan bahagia. Tapi sebaliknya orang yang menentang, yang menjauhi dari larangan Allah, maka ia akan rusak, ia akan mengalami kehancuran. Itu akan mengalami kehancuran. Sehingga dalam hidup kita seperti apapun itu memang akuin itu dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin proses ujian yang Allah berikan kita untuk mencapai derajat sesuatu, mungkin harus melalui proses itu. Diakuin seperti itu, makalah harus dihadapin dengan kesabaran, tapi tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi sabar Allah yang diingat, sabar Allah yang diingat. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim dan Ismail ceritanya juga bagaimana ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ismail itu dikurbankan. Tapi Nabi Ibrahim itu dengan karena sudah wahyu dari Allah tetap dia jalankan. Itu juga contoh bagi kita. Kalau sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala seberat apapun maka kita harus kerjakan. Itu. Kerjakan. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kisah-kisah itu untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi motivasi bagi kita agar kita itu selalu dalam ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ya. Seberat apapun. Kalau kita juga ingat cerita Nabi Ibrahim yang mau dibakar karena mempertahankan akidahnya, dibakar Nabi Ibrahim, tapi tetap saja Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti, tetap mengakuin keesaan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah dari kekokohan iman. Jadi iman ini memang harus diperjuangkan. Iman harus diperjuangkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mungkin menjadi lebih tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga semakin lebih memperkokoh keimanan kita, lebih tunduk terhadap apa yang dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.